Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Fauzan dari kelas 4 PGSD 2018, NIM 180600425. Di sini saya akan membahas SD Darul Hikam, yang dimana yang dibahas di sini yaitu mengenai kurikulum, ekstrakurikuler, dan juga hal-hal yang berkaitan di SD Darul Hikam ini. Tidak hanya membahas kurikulum dan ekstrakurikuler saja, melainkan ada juga sejarah terbentuknya SD Darul Hikam ini. Yang dimana SD Darul Hikam ini yaitu terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kota Bandung. Baik, sebelum beranjak ke pembahasan selanjutnya, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai sejarah terbentuknya SD Darul Hikam, yang dimana cikal bakal Yayasan Darul Hikam dirintis oleh Kiai Haji E. Hasbullah Hafizi pada tahun 1942, yaitu sesaat setelah beliau selesai di pesantren Alanah Cianjur. Kegiatan pertama yang dilaksanakan adalah kegiatan menyelenggarakan madrasah Islam di kampung Cisitugirang, Kota Bandung. Pada saat revolusi fisik, rakyat harus berpindah dari Bandung atau harus tidak ada di Bandung, seperti itu. Jadi kegiatan madrasah ini sempat vakum pada tahun tersebut karena alasan satu dan lain hal. Nah, pada tahun 1951, sekolah sudah mempunyai bangunan milik sendiri di atas lahan pinjaman Ustadz Abdus Salam. Yayasan ini terus berkembang sampai tahun 1953, kegiatan pendidikan ditingkatkan ke jenjang yang lebih tinggi, yakni SMP. Jadi Yayasan Darul Hikam ini tidak hanya terfokus di SD saja, melainkan ada juga jenjang yang lebih tinggi, yakni sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, selanjutnya sekolah ini bertahan sampai peristiwa pemberontakan G30 SPKI gagal. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pemberontakan G30 SPKI, perjuangan keras Kiai Haji E. Hasbullah Hafizi akhirnya berhasil membangun Masjid Darul Hikam yang berukuran 12 meter kali 8 meter yang berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, yaitu lokasi sekarang sekolah tersebut. Setiap instansi atau pendidikan manapun tentu di mereka itu memiliki visi dan misi. Begitupun dengan SD Darul Hikam ini, yang dimana ada visi dan misinya. Di sini saya akan mengutarakan mengenai visi terlebih dahulu. Nah, visi SD Darul Hikam yaitu menjadi sekolah dasar Islam terbaik di Jawa Barat melalui budaya, yakni jati diri, ciri khas dan keunggulan, berakhlak, berprestasi, dan berbudaya lingkungan. Nah, jadi karena sekolah SD Darul Hikam ini tidak hanya berfokus terhadap ilmu umum, melainkan juga SD Darul Hikam ini terfokus juga terhadap ilmu agama. Seperti itu. Selanjutnya ada juga misi, yang mana misi dari SD Darul Hikam ini ada 5 poin, yaitu yang pertama, melaksanakan pendidikan sekolah Islam dan umum secara terpadu dan berkualitas tinggi melalui penanaman nilai-nilai takwa untuk menghasilkan kader muslim yang berakhlak dan berprestasi. Yang kedua, membentuk sistem manajemen pendidikan yang profesional untuk menguatkan eksistensi mutu dan citra sekolah Islam dalam sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, memiliki SDM yang dapat memberikan layanan profesional dan berkomitmen tinggi terhadap penguatan misi dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, menjalin kemitraan untuk pengembangan kelembagaan sebagai pelaksanaan dakwah Islamiyah. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, menyelenggarakan sistem pendidikan berbudaya lingkungan. Demikian visi dan misi dari SD Darul Hikam ini. Nah, baik,
Selanjutnya yaitu ada keunggulan pendidikan, yang dimana keunggulan pendidikan dari SD Darul Hikam ini sendiri yaitu memiliki 3. Yang pertama yaitu potensi iman atau SQ, komitmen kepada Islam atau kebenaran. Karena SD Darul Hikam ini yaitu tidak hanya berfokus terhadap ilmu umum saja, jadi si siswa atau muridnya itu dituntut untuk memiliki rasa iman yang lebih, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu potensi nafsu atau EQ, tawadu dan peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, potensi akal atau fikir yang disebut IQ, yaitu kritis, kreatif, dan analitis. Nah, ada juga kekhasan output dari lulusan SD Darul Hikam ini. Jadi setiap siswa yang sudah lulus mengampu pendidikan di SD Darul Hikam ini, tentunya mereka memiliki khas yang berbeda dari setiap siswa yang bersekolah di SD yang lain atau di sekolah yang lain. Yang pertama yaitu kompeten atau SQ seperti budaya beribadah, contohnya sholat dan zikir. Sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, karena SD Darul Hikam ini merupakan SD yang tidak berfokus di ilmu umum saja, melainkan juga berfokus di ilmu agama. Jadi setiap siswa yang telah lulus dari SD ini dituntut untuk atau memiliki khas yang berbeda dari siswa yang bersekolah di SD yang lain, seperti itu. Yang kedua, kompeten atau EQ, seperti kemampuan kepemimpinan dan kepedulian sosial. Yang ketiga, kompeten IQ, seperti kemampuan prestasi akademik dan daya nalar. Nah, jadi si siswa yang lulusan dari SD Darul Hikam ini akan memiliki 3 kekhasan output tersebut. Jadi mereka itu akan ada sedikit atau mungkin beberapa tahap pembeda dari setiap siswa yang bersekolah di sekolah SD yang lain. Nah, baik, selanjutnya ada juga struktur kurikulum di SD Darul Hikam ini. Dibagi menjadi ke dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu kurikulum inti. Dinul Islam sebagai fondasi basis pendidikan jati diri dan basis pengembangan ilmu-ilmu umum atau duniawi. Nah, yang dimana kurikulum ini yaitu kurikulum SD itu sendiri, yaitu kurikulum Darul Hikam. Nah, jadi kurikulum tersebut yaitu kurikulum yang diciptakan oleh sekolah itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu kurikulum utama. Iptek yang berbasis Islam sebagai kekuatan penumbuh karya dan amal. Nah, yang dimana kurikulum tersebut merupakan kurikulum nasional. Yang ketiga yaitu komunikasi internasional. Standarisasi kurikulum internasional melalui aplikasi kurikulum Cambridge. Seperti itu. Kita akan membahas mengenai ekstrakurikuler yang ada di SD Darul Hikam ini. Yang dimana ekstrakurikuler di SD Darul Hikam ini ada ekstrakurikuler yang wajib, ada juga ekstrakurikuler yang pilihan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas ekstrakurikuler yang wajib terlebih dahulu. Yang pertama ada pramuka. Pramuka merupakan ekstrakurikuler wajib yang diperuntukkan bagi siswa kelas 3 sampai kelas 5. Ekstrakurikuler ini berjalan setiap hari Selasa mulai pukul 14.30 sampai dengan 16.30. Ekstrakurikuler pramuka ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa mandiri terhadap siswa. Karena dengan kegiatan pramuka ini siswa dituntut untuk belajar hidup mandiri. Demikian. Selanjutnya yaitu ada drum band. Drum band merupakan ekstrakurikuler wajib yang diperuntukkan bagi siswa kelas 3 sampai kelas 5. Ekstrakurikuler ini berjalan setiap hari Rabu mulai dari pukul 14.30 sampai dengan 16.00. Ekstrakurikuler drum band sudah banyak meraih prestasi. Misalnya ada juga event yang diadakan oleh Graha Manggala Siliwangi
yaitu pada hari Minggu 17 Maret 2013. Selanjutnya ada juga angklung. Angklung merupakan ekstrakurikuler wajib yang diperuntukkan bagi siswa kelas 3 sampai dengan kelas 5. Ekstrakurikuler ini berjalan setiap hari Selasa dimulai dari pukul 14.30 sampai dengan 16.00. Nah, yang selanjutnya yaitu pencaksilat. Pencaksilat merupakan ekstrakurikuler wajib yang diperuntukkan bagi siswa kelas 3 sampai dengan kelas 5. Ekstrakurikuler ini berjalan setiap hari Rabu dimulai dari pukul 14.30 sampai dengan 16.00. Yang dimana pencaksilat di SD Darul Hikam ini telah mengampu melindungi dirinya setiap waktu. Rata-rata ekskul ini diikuti oleh laki-laki, jadi minoritas perempuan mengikuti atau ikut dalam ekstrakurikuler ini. Nah, selanjutnya ada juga ekstrakurikuler tari. Tari merupakan ekstrakurikuler pilihan. Nah, ini diperuntukkan bagi siswa kelas 1 sampai dengan kelas 2. Ekstrakurikuler tari berjalan setiap hari Kamis pukul 14.00 sampai dengan 15.00. Ekstrakurikuler ini yaitu mengajarkan siswanya untuk dapat menggali minat dan bakat. Jadi minat dan bakat dari setiap siswanya di ekskul ini digali. Seperti itu. Nah, ada juga ekstrakurikuler selanjutnya yaitu robotika. Ada juga robotika ini merupakan ekstrakurikuler pilihan yang diperuntukkan bagi siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5. Ekstrakurikuler ini berjalan setiap hari Kamis pukul 14.00 sampai dengan 15.00. Untuk kelas 1 sampai 2 pukul 14.30 sampai dengan 16.00. Untuk kelas 3 sampai kelas 5, ekstrakurikuler robotika bekerja sama dengan lembaga MyRobot dalam MELT siswa yang berminat dalam bidang merangkai robot. Nah, jadi dalam ekskul ini ada kerjasamanya. Tidak hanya pihak sekolah saja yang mengajarkan atau membimbing ekskul robotika ini. Jadi si pihak sekolah itu mengadakan kerjasama khusus dalam ekskul robotika ini. Ada juga yang selanjutnya yaitu futsal, yakni ekstrakurikuler pilihan yang diperuntukkan bagi siswa kelas 3 sampai dengan kelas 5. Ekskul futsal ini berjalan setiap hari Jumat yaitu pada pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Selanjutnya ada juga bulu tangkis. Bulu tangkis merupakan ekskul pilihan juga. Nah, jadi ini diperuntukkan untuk kelas 3 sampai dengan kelas 5. Ekskul bulu tangkis ini berjalan setiap hari Jumat pada pukul pada pukul 13.00 sampai dengan 15.00. Nah, ada juga yang selanjutnya yaitu paduan suara. Paduan suara sama halnya seperti ekskul yang tadi, yaitu ekskul pilihan yang diperuntukkan untuk siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5. Nah, ekskul ini berjalan setiap hari Kamis dimulai dari pukul 14.00 sampai dengan 16.00. Nah, selanjutnya ada juga taekwondo. Taekwondo adalah ekstrakurikuler pilihan yang diperuntukkan bagi siswa kelas 1 sampai dengan kelas 5. Ekskul ini berjalan setiap hari Kamis pukul 14.30 sampai dengan 16.00. Jadi ekskul taekwondo ini sama halnya seperti yang tadi pencaksilat. Jadi si siswanya itu jadi bisa melindungi diri sendiri dari bahaya yang mengancam. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada juga ekskul melukis, yaitu merupakan ekskul pilihan yang diperuntukkan bagi siswa kelas 1 dan kelas 2. Ekstrakurikuler ini berjalan setiap hari Kamis pukul 14.00 sampai dengan 15.00. Ekskul ini bertujuan mengasah motorik halus peserta dan diharapkan mampu menyalurkan bakat di bidang seni menggambar. Nah, jadi dengan adanya ekskul
KIS ini setiap siswa dari jenjang kelas 1 dan kelas 2 si kemampuan motoriknya itu sudah diasah. Demikian pembahasan mengenai SD Darul Hikam, dimulai dari sejarah terbentuknya, kemudian kurikulum yang dipakai, ada juga beberapa ekskul di SD tersebut. Sekarang kita tibanya di penghujung pembahasan. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.